Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Mahrus, biasa dipanggil Ferdi, NIM 2414606, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan sebuah judul sistem informasi sebagai alat pembangunan infrastruktur digital. Jadi di era digital yang semakin maju ini, sistem informasi berperan vital dalam pembangunan infrastruktur digital yang solid. Infrastruktur digital mencakup semua teknologi dan sistem yang memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang lancar dan efisien. Sistem informasi menjadi fondasi untuk menghubungkan berbagai elemen infrastruktur digital, memfasilitasi interoperabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Peranan sistem informasi dalam pembangunan digital. Sistem informasi berperan sebagai jembatan utama dalam pembangunan digital, teman-teman. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi dengan efisiensi yang tinggi. Melalui sistem informasi, berbagai elemen infrastruktur digital dapat dihubungkan, data dapat dibagikan secara aman dan struktur. Jadi itu teman-teman. Dan layanan digital dapat diakses secara mudah dan cepat. Pertama ada peningkatan efisiensi. Sistem informasi mengoptimalkan alur kerja, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya. Ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kedua ada integrasi data. Sistem informasi memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, menciptakan basis data berpusat yang dapat diakses oleh berbagai stakeholder. Yang ketiga ada akses informasi. Sistem informasi memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi bagi penggunanya, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, teman-teman. Oke, selanjutnya tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur digital. Pengembangan infrastruktur digital Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya sumber daya manusia terampil, dan kurangnya investasi. Namun, tantangan tersebut juga merupakan peluang untuk membangun ekosistem digital yang lebih kuat. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, tantangannya ini yaitu kesenjangan digital, kurangnya SDM terampil, keamanan cyber. Dan juga ada peluang ya teman-teman, yaitu peningkatan ekonomi digital, inovasi layanan publik, dan terakhir perkembangan teknologi baru. Komponen kunci sistem informasi pendukung infrastruktur digital. Sistem informasi yang efektif untuk mendukung infrastruktur digital terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Berikut adalah beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, teman-teman, yaitu komputer, server, jaringan, dan perangkat lain yang memungkinkan sistem informasi berfungsi. Yang kedua ada software ya, atau perangkat lunak, yaitu program dan aplikasi yang mengontrol dan menjalankan fungsi sistem informasi tersebut. Yang ketiga ada data.
Data yaitu informasi mentah yang dikumpulkan lalu diproses dan disimpan oleh sistem informasi. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada sumber daya manusia. Individu yang merancang, pengembangan, pengelola dan yang menggunakan sistem informasi. Yang ketiga ada yang terakhir nih teman-teman, proses. Langkah-langkah sistematis yang diterapkan untuk mengumpulkan, proses dan mendistribusikan informasi. Oke, lanjut. Integrasi data dan interoperabilitas sistem. Integrasi data dan interoperabilitas sistem ya. Integrasi data dan interoperabilitas sistem sangat penting untuk menciptakan infrastruktur digital yang terkoneksi dan dengan baik. Integrasi data memungkinkan berbagai sistem untuk berbagi data dan informasi secara real time. Interoperabilitas memastikan bahwa sistemnya berbeda dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar. Sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada standar data, yaitu menerapkan standar data yang sama untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara sistem yang berbeda. Yang kedua ada API, memanfaatkan API Application Programming Interface untuk memungkinkan integrasi data yang lancar antara berbagai sistem. Yang ketiga ada middleware, yaitu menggunakan middleware untuk menghubungkan sistem yang berbeda dan memfasilitasi pertukaran data yang aman dan efisien. Peningkatan efisiensi layanan publik melalui sistem informasi. Sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memberikan akses yang mudah dan cepat nih teman-teman terhadap informasi dan layanan pemerintah. Dengan sistem informasi yang terintegrasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang program pemerintah, mengurus pengizin, membayar pajak dan melakukan transaksi lainnya secara online. Yang pertama ada ini teman-teman, akses informasi. Sistem informasi menyediakan akses mudah terhadap informasi pemerintah seperti kebijakan, program dan layanan. Kedua ada layanan online, itu masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah seperti perizinan, pembayaran pajak dan pengaduan secara online. Yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu sistem informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan pemerintahan. Oke, lanjut. Di sini ada optimalisasi pemanfaatan teknologi terkini. Sudah banyak ya teman-teman teknologi terkini banyak digunakan oleh orang-orang seperti kita untuk mempermudah pekerjaannya teman-teman. Pemanfaatan teknologi terkini dalam sistem informasi sangat penting untuk membangun infrastruktur digital yang maju dan berkelanjutan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan analisis data besar, Big Data Analysis, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemampuan sistem informasi.
Yang pertama ini ada kecerdasan buasan AI, teman-teman. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas, meningkatkan analisis data, dan memberikan layanan yang lebih personal, yaitu di mana kita dapat memerlukannya sebagai mempermudah dalam pekerjaan, teman-teman. Yang kedua ada Internet of Things. IoT menghubungkan perangkat dan sistem, mengumpulkan data secara real time, secara nyata ya, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat gitu. Analisis data atau yang disebut big data analysis. Analisis data besar memungkinkan pengambilan informasi yang bermakna dari kumpulan data yang besar, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, peranan sumber daya manusia dalam pembangunan infrastruktur digital. Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur digital. SDM yang terampil dan terlatih dibutuhkan untuk merancang, pengembangan, mengelola, dan menggunakan sistem informasi secara efektif. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia digital sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur digital. Di bawah ini ada pengembangan kompetensi, yaitu program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan digital para pekerja dan di berbagai bidang. Terus pendidikan digital, meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknologi informasi sebagai generasi muda melalui pendidikan formal dan informal. Oke, selanjutnya kerjasama industri, membangun kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mempersiapkan tenaga kerja digital yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Ya, di sini ada strategi pengembangan sistem informasi berbasis kebutuhan. Pembangunan sistem informasi yang efektif harus berpusat pada kebutuhan pengguna. Strategi pengembangan berbasis kebutuhan ini memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Di sini ada teman-teman gambar-gambarnya. Yang pertama itu pemahaman kebutuhan, yaitu menganalisis dan memahami kebutuhan pengguna secara mendalam melalui riset pasar, survei, dan wawancara. Desain berpusat pada pengguna, merancang sistem informasi dengan memperhatikan kemudahan akses, navigasi, dan interaksi bagi penggunanya. Nah, di sini kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Sistem informasi merupakan alat penting dalam pembangunan infrastruktur digital yang solid. Dengan mengoptimalkan integrasi data, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan teknologi terkini, kita dapat membangun ekosistem digital yang lebih kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada poin-poin di sini, teman-teman. Yang pertama, meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital dan pengembangan sumber daya manusia digital. Kedua, ada mempromosikan inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan sistem informasi, memperkuat keamanan yang ketiga ada memperkuat keamanan cyber dan melindungi data pribadi. Terakhir, memanfaatkan sistem informasi untuk mendorong inklusi digital dalam menjembatani kesenjangan digital. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Semoga teman-teman bisa memahami.
Jika ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.